Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan penelitian yang berjudul Manfaat dan Formulasi Peraturan Desa Samar, Kecamatan Pargorwojo terhadap warga desa. Dikarenakan Bapak Kepala Desa ada kegiatan lain, maka kami meminta izin kepada Bapak selaku Sekretaris Desa Samar. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Desa Samar memiliki kebijakan ataupun peraturan desa? Yang jelas itu Desa Samar mempunyai kebijakan atau peraturan desa. Contohnya di antara lain untuk peraturan seperti untuk dilaksanakan hari Jumat Sehat dan untuk dilaksanakan kerja bakti ya tiap 1 bulan sekali untuk dilaksanakan di dusun masing-masing itu Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja susunan peraturan yang dimiliki Desa Samar? Ya yang jelas untuk peraturan di Desa Samar itu ada beberapa peraturan, contohnya untuk keaktifan peraturan harus berangkat harus masuk seperti jadwal jam tugas yaitu jam 7.30 sampai jam 12 tentunya itu, dan harus piket harus dilaksanakan seperti jadwal yang sudah ditentukan Pak. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana proses dalam penyusunan kebijakan di Desa Samar? Ya, untuk proses penyusunan kebijaksanaan yang jelas dari Kepala Desa mengadakan yaitu untuk komunikasi atau untuk bermusyawarah paling tidak untuk bersama perangkat dan dari BPD. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan di Desa Samar? Untuk proses untuk pengambilan kebijaksanaan yang jelas tanggapan dari masyarakat ditanggapi dengan baik karena musyawarah itu sebelum diadakan musyawarah sudah ada usulan-usulan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berdomisili di dukuhan masing-masing itu. Lalu yang kelima, apa ada kendala yang dihadapi dalam proses penyusunannya Pak? Ya, untuk proses itu jelas ada kendala sedikit-sedikit, akhirnya semuanya permasalahan bisa disetujui itu. Kemudian bagaimana cara kerja kepala desa dalam memimpin Desa Samar? Ya, dalam untuk pola kerja dari Bapak Kepala Desa itu dikarenakan sudah ada juklak-juklak dari pemerintah, yang jelas dari Kepala Desa untuk melaksanakan juklak dari pemerintah yang sudah ada gitu. Kemudian apakah dengan peraturan atau kebijakan yang dibentuk menjadikan Desa Samar menjadi banyak perubahan yang signifikan? Ya, ini jelas untuk perubahan dari pergantian Kepala Desa ya tentunya ada perubahan-perubahan yang positif, yaitu contohnya untuk demi kemajuan Desa Samar untuk dibangunnya di BUMDes yang harus dilaksanakan dengan baik, seperti untuk kegiatan-kegiatan tanaman-tanaman yang bantuan dari pemerintah yang harus dilaksanakan yang sudah diplot-plot dari pemerintah gitu. Oke. Untuk yang ke-8, apakah perubahan-perubahan tersebut contohnya seperti apa Pak? Ya, contohnya untuk perubahan ini untuk yang jelas Samar beberapa tahun yang lalu mengalami kendala untuk air minum, setelahnya ini ada bantuan dari pemerintah termasuk Pansimas yang sudah dilaksanakan tahun 2021, ini sudah berjalan lancar di Dusun Tepak Nongko itu. Kemudian apakah Desa Samar ini termasuk desa maju? Ya jelas ya Desa Samar ini ya termasuk termasuk desa ya dianggap maju karena ya untuk komunikasi dengan kecamatan itu ya terlalu dekat, dari bimbingan dari kecamatan sering terjadi ada pembinaan dari kecamatan maupun dari kabupaten.
Lalu Pak, yang terakhir, jika memang Desa Samar menjadi desa maju, adakah industri yang dikembangkan dan apakah dengan adanya peraturan menjadi penghambat industri tersebut? Yang jelas ini untuk dikatakan Samar itu maju, Samar dengan ini pernah mengikuti lomba LMDA itu mendapatkan juara nasional yang dipegang yaitu dari pengurus LMDH. Dengan adanya itu akhirnya bantuan-bantuan atau bimbingan dari pusat maupun dari kabupaten provinsi tetap berjalan dan seringkali ada kunjungan-kunjungan dari kabupaten lain atau provinsi lain untuk mengadakan cek di Desa Samar. Yang kedua adanya yaitu istilahnya koperasi susu yang sekarang sudah ada di Samar, ada 2 koleng yang harus dikirim di Jakarta maupun di koleng di mana Pasuruan itu, dan contoh-contoh yang lain masih banyak gitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya Desa Samar semakin maju dan berkembang dalam industri dan desanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung mau mengajukan beberapa pertanyaan pendapat Bapak tentang peraturan di Desa Samar. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Rinda. Oh, Pak Rinda. Untuk yang pertama, Bapak Rinda sudah berapa lama sebagai warga Desa Samar? Saya sejak lahir memang sudah jadi warga desa sini sejak lahir. Bapak apakah sudah mengetahui kalau Desa Samar ini memiliki peraturan-peraturan desa? Ya saya tahu. Apa saja Pak? Ya saya tahu tapi tidak banyak Mas ya. Yang saya tahu itu ada peraturan tentang anggaran pendapatan desa, ada rencana pembangunan di Desa Samar per tahunnya, terus ada peraturan tentang penanggulangan sampah. Ya mungkin itu aja Mas yang saya tahu. Oke, yang pertanyaan nomor 3, adakah kendala yang dihadapi setelah adanya peraturan di desa tersebut? Kalau setahu saya itu nggak ada Mas, nggak ada kendala. Soalnya dalam pembentukan peraturan desa itu selalu melalui musyawarah. Itu mengumpulkan berbagai tokoh masyarakat, organisasi, RT, RW. Jadinya nggak ada masalah Mas. Lalu apakah warga, menurut Bapak ya, apakah warga merasakan manfaat dari peraturan desa? Ya ada manfaatnya, kalau khusus saya pribadi ada manfaatnya. Soalnya kita itu jadi tahulah peraturan yang ada di desa, tentang program-program yang ada di desa. Jadinya setiap kali program yang ada di desa itu kita tahu. Ya, untuk yang terakhir ya Pak ya, harapan apa untuk Desa Samar ke depannya? Kalau harapan saya sebagai warga Desa Samar itu ya mudah-mudahan kedepannya Samar itu Desa Samar ya bisa maju, bisa berkembang, ya damai, tentram, ya katanya motonya Tulungagung yang ayam tentrem mulya dan tinoto itu loh Mas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya Desa Samar semakin maju dan semakin berkembang. Amin.